Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Pohan dengan NIM 2012220023 dari jurusan Teknik Komputer Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma Palembang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Implementasi Tools Penetration Testing untuk menguji tingkat keamanan Wi-Fi pada Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis, yang dibimbing oleh Bapak Tamsir Aryadi MKom. Baiklah, saya akan langsung masuk ke latar belakang permasalahan. Wi-Fi atau wireless fidelity memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dan mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Namun, Wi-Fi tidak luput dari serangan-serangan cyber. Keamanan jaringan Wi-Fi menjadi hal yang krusial, mengingat banyaknya data sensitif dan informasi rahasia yang dapat diakses melalui jaringan ini. Penetration testing menjadi metode yang efektif untuk menguji dan mengekspos kelemahan keamanan. Dalam melakukan penetration testing, penggunaan berbagai tools menjadi kunci dalam mensimulasikan serangan untuk menguji tingkat keamanan jaringan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan tools penetration testing untuk menguji tingkat keamanan Wi-Fi pada Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Yang kedua, serangan apa saja yang dapat dieksploitasi pada Wi-Fi yang digunakan oleh Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penetration testing berstandar NIST, di mana pada metode tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu tahapan planning, discovery, attack, dan reporting. Pada tahapan planning, saya menyiapkan tools dari 4 jenis serangan yang akan saya lakukan. Serangan Denial of Service atau DOS menggunakan tools AirMounNG, AirDumNG, dan AirPlayNG. Serangan Cracking the Encryption menggunakan tools AirMounNG, AirDumNG, AirPlayNG, dan AirCrackNG. Serangan Max Spoofing menggunakan tools AirMounNG, AirDumNG, dan MaxChanger. Serangan terakhir, Man in the Middle, menggunakan tools Ethercap dan Wireshark. Adapun alur pengujian pada penelitian ini. Yang pertama, menyiapkan tools. Setelah menyiapkan tools, akan melakukan scanning Wi-Fi. Setelah melakukan scanning dan mendapatkan informasi dari Wi-Fi tersebut, selanjutnya akan dilakukan serangan dari tools yang telah direncanakan. Setelah melakukan serangan, maka akan mendapatkan hasil dari penetration testing yang dilakukan. Berdasarkan hasil tersebut, akan dilakukan antisipasi atau menerapkan antisipasi untuk mencegah serangan tersebut. Setelah menerapkan antisipasi, dilanjutkan dengan melakukan pengujian ulang. Setelah melakukan pengujian ulang, maka akan didapatkan hasil keseluruhan dari penelitian ini. Pada tahapan discovery, terdiri dari 2 tahapan, yaitu information gathering dan vulnerability analysis. Pada tahapan information gathering, saya mengumpulkan informasi dari jaringan di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Setelah mendapatkan informasi dari jaringannya, saya melakukan vulnerability analysis atau mencari celah yang dapat dieksploitasi pada jaringan tersebut. Setelah melakukan discovery, selanjutnya adalah melakukan serangan, di mana saya melakukan serangan Denial of Service, Cracking the Encryption, Max Spoofing, dan serangan Man in the Middle menggunakan tools yang telah direncanakan sebelumnya pada tahapan planning. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan. Pada hasil, serangan Denial of Service atau DOS dan Cracking the Encryption berhasil dilakukan, sehingga diperlukan antisipasi untuk mencegah serangan tersebut, di mana pada serangan Denial of Service atau DOS saya berhasil memutuskan semua perangkat pengguna yang terhubung ke jaringan tersebut dan juga mendapatkan password dari jaringan tersebut. Pada hasil serangan Max Spoofing dan Man in the Middle, saya berhasil melakukan serangan Man in the Middle dengan mendapatkan informasi login seperti email dan password dari target. Namun pada serangan Max Spoofing, saya gagal dalam menghubungkan ke jaringan tersebut, namun berhasil mengubah MAC address dari perangkat saya. Berdasarkan hasil dari berbagai serangan, saya akan melakukan peningkatan keamanan agar dapat mencegah serangan-serangan tersebut. Selanjutnya
adalah peningkatan keamanan pada konfigurasi berdasarkan hasil serangan-serangan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah serangan-serangan tersebut. Yang pertama adalah konfigurasi firewall. Selanjutnya, konfigurasi enkripsi WPA3. Selanjutnya, konfigurasi whitelist MAC filtering. Dan terakhir, melakukan konfigurasi API isolation. Setelah melakukan peningkatan keamanan, selanjutnya adalah perbandingan pengujian, di mana saya akan membandingkan hasil pengujian sebelum peningkatan keamanan dan hasil setelah peningkatan keamanan, di mana pada masing-masing pengujian dilakukan 5 kali percobaan serangan. Pada hasil sebelum peningkatan keamanan, serangan DOS, cracking the encryption, dan man in the middle sangat tinggi tingkat keberhasilannya, di mana pada serangan DOS dan cracking the encryption dalam 5 kali percobaan dengan keberhasilan 4 kali. Sedangkan serangan man in the middle tidak ada satupun serangan yang gagal. Namun, setelah melakukan peningkatan keamanan, tidak ada satupun serangan yang berhasil dilakukan dikarenakan konfigurasi yang baik dan keamanan yang baik dapat mengatasi serangan-serangan tersebut. Oke, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah keamanan jaringan Wi-Fi di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis masih perlu ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan penyerangan DOS, cracking the encryption, dan man in the middle yang dapat dieksploitasi menggunakan tools penetration testing. Peningkatan keamanan memberikan dampak positif terhadap jaringan di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.